Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gimana dong? Ini kayaknya masih kurang banyak nih. Cukup nggak ya buat kuliah nih? 6, 7, 8. Ya, gimana dong? Ya ini mah kurang. Iya, masa ya dia kayak gitu? Kan gak nyangka banget kan? Terus katanya ya, dia tuh Miguel, sini, kamu sampai lupa kita udah datang nih di sini. Bentar, ini aku dari tadi ngitung nggak cukup duitnya. Emang ngitung buat apa sih? Buat uang kuliah. Dari tadi ngitung kurang mulu. Tuh, masih kurang banyak. Aku tahu solusi terbaik. Pinjol aja. Jangan nyaranin pinjol, Leoni. Itu nggak baik, nggak baik. Jangan. Pinjol apaan, Kak? Aduh, bahaya deh. Pinjol itu pinjaman online. Pokoknya bahaya deh. Jadi kamu meminjam uang dengan jumlah tertentu dan tujuan tertentu. Kadang dibalikin itu dengan jangka waktu yang sudah mereka tentukan. Apalagi kadang mereka ngasih bunga yang tinggi. Pokoknya jangan. Ini Kak, tapi kayak nggak apa-apa. Kasus buat Miguel. Kalau minjem online sekali 2 kali sih nggak apa-apa. Apalagi Miguel lagi butuh cepet kan? Kalian tahu nggak sih, kalau pinjol ini ilegal. Kasusnya di Indonesia ini bahaya banget. Angkanya itu udah tinggi banget. Jadi buat kalau kalian terdesak butuh uang, kalian nggak boleh deh minjem pinjaman online kayak gitu, bahaya. Tapi Wahid, kayaknya nggak apa-apa kalau sekali 2 kali doang. Dan kayaknya tuh Miguel tuh lagi butuh banget. Kalau bukan pinjol solusi instan, mau solusi apa lagi? Tapi aku nggak nyaranin deh, pinjol itu bahaya banget. Kalau kamu ngutang di pinjol, terus kamu nggak bisa bayar bunganya karena bertambah terus, kamu bakal terlilit masalah lainnya. Apalagi nih ya, kalian harus tahu, di Jakarta aja pinjaman utang online-nya itu udah lebih dari 10 triliun per April 2023 ini. Coba bayangin, utang Jakarta itu makin banyak karena pinjaman online. Jadi aku nggak nyaranin banget kalau kamu ngasih saran ke Miguel buat pinjaman online. Aku sih nggak setuju. Ini nih yang biasanya masyarakat Indonesia lakuin. Kalau misalnya mau minjem uang aja cepet, tapi kalau mau bayar ogah-ogahan. Aduh, kelakuan warga plus 62 emang bener-bener deh. Hah? Emang utang di Jakarta sebanyak itu? Terus kira-kira apa sih alasan mereka untuk melakukan pinjaman online? Nih ya, aku kasih tahu ya. Warga Jakarta itu banyak banget yang FOMO. Bayangin deh, mereka terdesak butuh uang buat beli tiket konser, traveling, jalan sama temen-temennya karena FOMO. Mereka nggak punya uang, akhirnya solusinya apa? Ya pinjaman online. Banyak banget deh pokoknya warga Jakarta sekarang yang pengen ikut-ikutan aja. Baik, tapi menurut aku, kayaknya pinjol itu juga bisa dipakai untuk bangun usaha. Misalnya anak-anak muda nih, mau bangun usaha, butuh modal besar, ya pinjol solusinya. Iya bener sih, walaupun gak semuanya butuh karena buat soal konsumtif, tapi banyak juga pengusaha yang pakai pinjaman online yang buat bangun usahanya. Yep. Tapi ada juga mereka-mereka yang gagal dan akhirnya yang mereka buat ngelakuin pinjaman ini untuk bayar rumah sakit, properti, dan lain sebanyaknya. Ya kita nggak bisa tolak ukur sih ya apa aja mereka melakukan pinjaman online-nya, tujuannya buat apa aja. Nah, kalau berarti kayak Miguel buat bayaran sekolah, apa dong? Ya pokoknya pinjamannya itu solusi terakhir deh, karena banyak banget mereka yang akhirnya mendapatkan cara instan, tapi mereka bingung cara bayarnya tuh kayak gimana. Tapi kan mereka minjemnya dikit nih ya, tapi kok mereka nggak bisa balikin sih? Nih ya Miguel, aku kasih tahu ya, mereka itu terlilit utang itu bukan karena seberapa besar banyaknya pinjaman yang mereka lakukan, tapi karena mereka harus bayar bunganya. Kalian bayangin, mereka harus membayar 12% per bulan untuk bunganya aja. 12%? 12% per bulan. Bayangin deh, karena daftar pinjaman ini gampang banget. Mereka daftar instan, dapat hasilnya juga instan juga dong pastinya. Jadi aku nggak nyaranin banget ya buat kalian pinjam online, itu berbahaya banget. Dan aku tuh ya pernah baca, katanya OJK menemukan satu orang, dia tuh bisa minjem dari 40 pinjol dalam 1 minggu. Ngeri banget gak sih? Hah? Banyak banget, tapi aku juga pernah dengar cerita itu sih. Aha kan? Nah terus ternyata jumlah bunganya itu berbeda jauh dari kredit perbankan. Bahkan ya setahu aku tuh bunga kredit di perbankan pada nasabah mencapai 24% per bulan.
Wow, tinggi banget Gede kan? banget. 24% Tapi per bulan. terkait cerita kamu itu, aku juga pernah dengar dan akhirnya orang yang minjem online itu akhirnya minta solusi ke OJK terus menjadi solusi bareng-bareng. Coba gimana ceritanya sih? Serius? Seriusan? Bentar. Tapi mereka ada kemungkinan nggak sih ketika pinjol itu mereka baca dulu ketentuannya, syarat-syaratnya apa aja, atau mereka kelewat? Nah itu dia, mungkin masih minim literasi karena mereka nggak tahu, mereka yang penting daftarnya instan, hasil keluarnya juga instan, akhirnya mereka nggak tahu syarat dan ketentuan yang berlaku ketika mereka melakukan pinjaman online. Tapi tuh ya, kira-kira siapa aja sih yang banyak menjadi korban pinjol? Sepengetahuanku ya, ini banyak banget kalangan dari mahasiswa sampai mereka-mereka yang memiliki perusahaan besar, mereka tuh terlilit pinjaman online karena saking tergiurnya untuk melakukan pinjaman online. Walaupun udah perusahaan besar? Betul banget. Miris, bukannya menjadi solusi terakhir, malah pinjol ini menimbulkan masalah baru. Benar. Ya meskipun ada solusi lain sih, misalnya kayak bank, tapi emang sih pinjol kayaknya menggiurkan ya sih? Enggak. Jadi gini, kalau kalian minjem di bank itu memang tidak semudah kalian melakukan pinjaman online yang ilegal tersebut. Tapi di bank ini banyak persyaratan dan prosedur yang harus kalian ikutin. Biar beda dengan pinjaman online yang ilegal. Oh, nah berarti sah-sah aja dong Kak kalau misalnya Miguel melakukan pinjaman online. Ya boleh-boleh aja sih, asalkan kamu bisa mampu ya bayar pinjaman online tersebut. Tapi kira-kira ciri-ciri pinjaman online yang legal tuh kayak gimana sih Kak? Nih guys ya, pasti tahu nih ya. Mumpung ada syarat-syaratnya. Yang pertama, pastinya harus terdaftar di OJK. Yang kedua, pinjol legal nggak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi seperti WhatsApp. Oh, berarti kalau ada yang WA aku tiba-tiba Itu pasti ilegal. Nah, yang ketiga, pemberian pinjaman online ini akan diseleksi terlebih dahulu. Jadi nggak asal-asalan langsung dikasih uang secara instan. Oh. Yang poin keempat, ini paling penting juga nih. Bunga atau biaya pinjamannya ini transparan. Jadi semuanya mereka paparkan kepada si sang peminjam online tersebut. Poin yang kelima, mempunyai layanan pengaduan. Jadi kalau teman-teman merasa ada sesuatu yang janggal, kalian bisa langsung hubungin nomor terkait. Nah, poin yang keenam, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Jadi kalau misalnya kalian pinjam ke suatu perusahaan terus nggak ada kantornya, udah pasti itu ilegal dan bahaya buat kalian. Nah, poin yang ketujuh, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan juga lokasi pada tempat peminjaman online tersebut. Dan poin terakhir nih, kalian harus denger ya. Poin terakhir, poin ke-8 adalah pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI. Berarti kalau misalnya ada agen pinjol yang mau nawarin aku boleh minta yang sertifikat tadi gitu ya? Bener-bener, kalian harus banget tuh minta sertifikat tersebut, tandanya perusahaan tersebut legal. Tapi harus diingat juga, meskipun ada pinjol legal, kita juga harus tahu kemampuan kita membayar cicilannya. Jangan lupa untuk mempertimbangkan kemampuan kita membayar cicilan-cicilan tersebut, biar harapannya nggak ada tambah masalah baru kan, dan juga nggak akan ada lagi nih orang-orang yang terlilit sama masalah utang. Ya, kayaknya setelah mendengar penjelasan tadi, kayaknya aku nggak mampu bayar deh cicilan per bulannya. Nih, kamu kan udah tahu kamu gak akan mampu bayar pinjaman utang si online itu kan. Makanya nggak usah berani-berani untuk pinjaman online, betul nggak, Reuni? Oke deh, kalau gitu aku mau kerja lebih giat lagi biar aku bisa bayar uang UKT aku tanpa minjem ke siapapun. Wait, fotoin aku dong. Kenapa? Kenapa? Fotoin, yang bagus ya. Coba ya, 1, 2. Aku mau pinjol. Loh, kok malah pinjol sih? Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.